Seorang polisi berwibawa dengan hati keras dihadapkan pada sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam sebuah misi untuk menggusur bangunan ilegal, ia merobohkan sebuah mushola dan menghancurkan rumah-rumah warga. Namun, tanpa ia sadari, tindakan itu membawa akibat yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika penyesalan datang terlambat, bisakah ia menebus kesalahan yang telah dibuat? Saksikan perjalanan menegangkan ini tentang penggusuran, keberanian menghadapi dosa, dan pencarian penebusan yang tak terduga. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal hati yang remuk. Sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, serta tulis sholawat dan salam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah siap, oke, lanjut ke ceritanya. Pagi itu langit Jakarta tampak sedikit mendung, udara masih sejuk, tapi suasana di salah satu kawasan padat penduduk di pinggiran kota mulai ramai. Jalan-jalan sempit itu penuh dengan warga yang resah dan gelisah. Hari ini adalah hari di mana penggusuran akan dilakukan. Di tengah keramaian itu, sebuah truk besar polisi tiba. Puluhan anggota kepolisian berseragam lengkap turun dari kendaraan, dipimpin oleh seorang perwira bernama Komandan Baskara. Seorang pria tinggi besar, berwajah tegas, dengan sorot mata yang tajam dan suara yang dalam. Ia dikenal di kesatuannya sebagai sosok yang sangat disiplin, tegas, dan tak segan mengambil tindakan keras jika aturan dilanggar. Warga yang tinggal di kawasan itu sudah tahu hari ini akan datang. Beberapa dari mereka masih bertahan di rumah-rumah yang berdiri di atas tanah milik pemerintah. Rumah-rumah itu sempit, berdempetan, dan sebagian sudah hampir roboh. Namun, bagi mereka, itu adalah satu-satunya tempat tinggal. Sebelumnya, Satpol PP sudah mencoba menertibkan kawasan ini, tetapi gagal. Warga yang nekat melawan membuat situasi tak terkendali. Karena itulah, hari ini polisi langsung turun tangan. Komandan Baskara berdiri di atas mobil pengeras suara. Perhatian kepada seluruh warga. Kawasan ini adalah milik negara dan akan dibersihkan. Kami sudah memberikan cukup waktu dan peringatan. Hari ini, kami akan bertindak. Suara itu menggema ke seluruh penjuru gang. Beberapa warga mulai panik. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat, sementara seorang kakek tua tampak duduk diam di depan rumahnya dengan wajah pasrah. Para anggota polisi mulai bergerak. Dengan alat berat dan tangan kosong, mereka membongkar satu persatu rumah yang masih dihuni. Teriakan, tangisan, dan amarah terdengar di mana-mana. Namun, bagi Komandan Baskara, ini bukan tentang emosi, ini tentang aturan dan ketertiban. Sampai akhirnya, mereka tiba di bagian paling ujung dari kawasan itu. Di sana, berdiri sebuah mushola kecil yang sudah tua. Catnya mengelupas, atapnya nyaris runtuh, tapi selalu dipenuhi jamaah setiap harinya. Saat polisi mendekat, suara azan zuhur berkumandang dari dalam mushola. Beberapa warga sedang bersiap sholat berjamaah, termasuk Ustaz Rahman, pemimpin mushola yang dihormati warga. Seorang polisi mendekati pintu mushola dan berkata dengan keras, "Ayo, keluar. Tempat ini akan kami bongkar. Sudah tidak ada waktu lagi." Namun, Ustaz Rahman menolak. "Kami sedang beribadah. Ini rumah Allah. Tidak bisa kalian gusur begitu saja tanpa adab." Komandan Baskara berjalan mendekat dengan langkah lebar dan berat. Tatapannya tajam menusuk Ustaz Rahman. "Saya sudah beri waktu cukup lama, Ustaz. Ini tanah negara. Bangunan ini tidak punya izin. Kami tidak peduli itu mushola atau bukan. Semuanya akan dibersihkan hari ini." Ketika Ustaz Rahman tetap bersikeras dan berkata dengan nada tinggi, Baskara langsung menghampirinya. Dan dengan satu gerakan cepat, ia menampar wajah Ustaz Rahman hingga tubuh tua itu terhuyung. "Jangan ajari saya tentang hukum di tempat ini," bentak Baskara, membuat semua warga yang menyaksikan terdiam ngeri.
polisi mulai membubarkan jamaah yang hendak sholat. Beberapa warga berteriak, beberapa lagi hanya bisa menangis. Mushola itu, satu-satunya tempat ibadah mereka, perlahan dirobohkan. Dari kejauhan, seorang anak kecil melihat semuanya sambil menggenggam erat tasbih kayu milik kakeknya. Matanya merah, bibirnya gemetar. Tak ada yang tahu bahwa hari ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penggusuran. Karena pada hari di mana rumah Allah dirobohkan tanpa adab dan doa-doa diputus dengan kekerasan, kutukan mulai tumbuh dalam diam. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian memilukan itu. Warga kampung masih syok, terutama setelah mushola satu-satunya di daerah itu dirobohkan. Suara tangis masih terdengar setiap malam, bukan hanya karena kehilangan rumah, tapi karena rasa ketidakadilan yang mengendap dalam hati mereka. Ustaz Rahman, yang kini dirawat di rumah anaknya di kampung sebelah, mengalami luka ringan. Namun, hatinya lebih hancur daripada tubuhnya. Ia jarang berbicara. Bahkan, kepada keluarganya sendiri, ia hanya diam dan menatap kosong keluar jendela. Di sisi lain, Komandan Baskara tak menunjukkan penyesalan. Di kantor polisi, ia menerima laporan dari anggotanya tentang kemajuan pengosongan wilayah. Semua bangunan sudah dibersihkan, Pak, termasuk mushola. Warga mulai menyebar ke kampung sekitar, ujar salah satu bawahannya. Baskara hanya mengangguk. Bagus, kita tidak butuh simpati. Yang penting tugas selesai. Namun malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Salah satu anggota tim penggusuran, Bribtu Aldi, terbangun tengah malam karena mendengar suara adzan yang sangat pelan di telinganya. Padahal rumahnya jauh dari masjid manapun. Ia mencoba mengabaikannya, tapi suara itu semakin keras dan terasa seperti datang dari dalam kepalanya. Keesokan harinya, ia tidak masuk dinas. Teman-temannya yang mencoba menghubungi hanya mendengar napas berat dan suara mengerang dari telepon. Warga mulai bergumam. Beberapa percaya bahwa tindakan Komandan Baskara dan pasukannya telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Beberapa anggota polisi yang ikut dalam penggusuran mulai merasakan keganjilan, tapi tak berani bicara. Bribka Indra, salah satu polisi senior yang ikut menendang pintu rumah warga saat eksekusi, mulai dihantui mimpi aneh. Setiap malam, ia bermimpi berada di dalam mushola yang telah rata dengan tanah dalam kondisi utuh. Di dalam mimpi itu, mushola bercahaya redup. Ada suara lantunan ayat suci mengalun, lalu berubah menjadi isak tangis. Tangisan yang dalam, penuh luka. Dan di sudut ruangan, berdiri sesosok lelaki tua berjubah putih yang memandangnya dengan mata merah, tanpa berkata sepatah kata pun. Indra terbangun, keringat membanjiri tubuhnya saat membuka baju dinasnya yang tergantung di balik pintu. Ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Di seragam itu ada bekas sidik jari hitam, seperti tangan seseorang yang membakar bekasnya ke dalam kain. Sementara itu, Komandan Baskara tetap dingin. Ia menganggap semua itu hanyalah psikosomatis. Menurutnya, para anak buahnya lemah mental. Namun, semakin hari, laporan-laporan aneh mulai berdatangan. Ada suara azan di tengah malam. Lampu-lampu di kantor polsek padam sendiri tiap pukul 2 pagi. Seekor burung gagak mati mendadak di halaman markas dengan mata terbuka dan tubuh menghadap kiblat. Warga di sekitar lokasi penggusuran pun mulai melihat sosok-sosok aneh. Bayangan seperti orang berdoa di atas puing-puing mushola. Anak-anak kecil ketakutan, bahkan ada yang demam tinggi setelah tanpa sengaja bermain di dekat bekas lokasi bangunan yang digusur. Sesuatu sedang tumbuh dari puing-puing yang dibuang. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Sudah seminggu sejak penggusuran itu terjadi. Lokasi bekas mushola kini hanya hamparan puing dan tanah kering. Tapi bukan itu yang jadi bahan perbincangan warga. Mereka mulai membicarakan keanehan-keanehan yang muncul setelah kejadian tersebut.
Seorang pemuda bernama Yusuf, warga sekitar yang turut mencoba membela mushola, kini terbaring di rumah sakit. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot, dan yang terdengar dari mulutnya hanyalah satu kalimat yang diulang-ulang. Dia melihat. Dia melihat. Dokter tak bisa menjelaskan keadaannya. Di sisi lain, Komandan Baskara tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Tapi dalam kesendiriannya, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia mulai dihantui bayangan wajah Ustaz mushola yang sempat ia tampar. Wajah penuh darah dan luka, tapi tersenyum. Malam itu, saat pulang dari kantor, Baskara mendapati rumahnya gelap. Istrinya sedang tidur. Tapi saat ia masuk ke kamar mandi, ia mendengar suara. Seperti orang mengaji dari dalam cermin. Ia mendekat pelan, menatap bayangannya sendiri. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak sendiri, melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang menyeramkan. Namun, bukan seperti ayat suci. Suara itu terdengar penuh kutukan. Baskara tersentak mundur. Saat ia nyalakan lampu kamar mandi, semuanya kembali normal. Tapi, sejak malam itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Ia mulai melihat sosok-sosok berjubah putih dalam mimpinya, berdiri di atas puing-puing mushola, berdoa. Namun, dengan wajah yang hancur dan hangus seperti terbakar. Warga pun mulai resah. Anak-anak kecil sering menangis tanpa sebab. Kambing-kambing mati mendadak di pagi hari dan udara di sekitar bekas mushola selalu terasa dingin meski matahari bersinar terik. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan mulai muncul di benak Baskara. Apa yang sebenarnya telah aku gusur hari itu? Bangunan atau sesuatu yang tak seharusnya disentuh manusia? Keesokan harinya, Komandan Baskara memanggil seluruh anggota ke ruang briefing. Wajahnya serius, lebih dari biasanya. Bukan untuk menegur, tapi untuk memberi peringatan. Siapapun yang masih percaya hal-hal di luar logika, lebih baik tinggalkan seragam ini sekarang. Kita hanya menjalankan tugas, tidak lebih. Namun, tatapan para anggota terlihat goyah. Bribka Indra, yang semalam mendengar suara azan dari lokasi mushola yang sudah rata dengan tanah, terlihat pucat. Ia tak berani menatap mata komandannya. Sementara itu, laporan aneh semakin banyak. Warga yang sebelumnya tinggal dekat mushola mengaku sering mendengar suara langkah kaki di malam hari dan suara bacaan Al-Quran dari tanah kosong yang kini hanya puing. Beberapa mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka berdiri dalam barisan sholat di belakang seorang imam tanpa wajah, dan saat mereka menoleh ke kiri untuk salam, tak ada siapa-siapa di samping mereka. Hanya kuburan kosong. Malamnya, Baskara mulai terganggu oleh rasa tak nyaman. Di rumahnya, lampu berkedip meski tak ada korsleting. Ia mencoba tidur, tapi suara gemuruh yang sangat pelan terdengar di telinganya, seperti suara ribuan orang yang sedang melantunkan ayat, penuh kemarahan. Di kamarnya, cermin retak. Di balik retakan itu, samar-samar, wajah Ustadz tua yang ia tampar dulu muncul, menatapnya dengan mata yang tajam dan marah, lalu menghilang. Komandan Baskara mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam hidupnya, takut. Komandan Baskara memulai harinya lebih awal, matanya sembab, wajahnya tegang. Ia berdiri sendiri di halaman rumah, menatap langit yang mendung. Padahal prakiraan cuaca bilang cerah. Sesaat kemudian, ia menerima kabar dari anggota timnya. Bribtu Aldi, salah satu polisi yang kemarin ikut menendang sajadah dan membubarkan jamaah, ditemukan pingsan di kamar mandi rumahnya. Mulutnya mengeluarkan busa, matanya terbuka, tapi tak melihat. Ia seperti kesurupan. Dia terus menggumam. Katanya dia melihat seseorang yang tak dikenal, berpakaian putih, berdiri di sudut ruangan, mengawasinya. Ujar istrinya dengan suara bergetar. Baskara, meski keras, mulai merasa jantungnya berdegup tidak biasa. Ia mencoba mencari logika, tapi logika seperti tak punya tempat lagi sejak penggusuran itu terjadi. Sore harinya,
Ia memutuskan untuk kembali ke lokasi penggusuran, hanya untuk memastikan semuanya sudah bersih dan selesai. Namun, saat ia tiba di sana, suasananya aneh. Tanah yang sebelumnya datar, sekarang seperti berlubang di tengah. Di sekelilingnya, hawa panas seperti dari bara api yang tersembunyi. Tapi, yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah aroma kemenyan yang samar, bercampur bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, suara adzan terdengar. Samar, jauh, tapi jelas. Baskara menoleh cepat ke kanan, lalu ke kiri. Tak ada siapa-siapa. Kemudian, ia melihat sesuatu. Di puing-puing bangunan yang dulu adalah mushola itu, berdiri seorang anak kecil menatapnya tanpa ekspresi. Wajahnya pucat, matanya hitam sepenuhnya. "Sudah hancur, Pak, tapi belum selesai," bisik si anak. Lalu, ia menghilang begitu saja, seperti ditiup angin. Baskara jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi penegak hukum, tapi sasaran dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Malam itu, Komandan Baskara tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, mengenang kejadian di lokasi penggusuran. Matanya terus terpaku pada dinding rumah, seolah takut bila mengedipkan mata, sosok anak kecil itu akan muncul lagi. Tak lama kemudian, handphonenya bergetar. Pesan dari salah satu anggotanya, "Pak, rumah saya penuh dengan darah ayam. Saya tidak tahu dari mana asalnya." Pesan lain menyusul dari Bribka Heru. "Pak, istri saya mimpi buruk terus. Dia bilang setiap malam didatangi sosok ustadz tua yang menangis sambil berkata, 'Kenapa kalian tidak biarkan kami beribadah?'" Baskara mulai merasa bahwa ini bukan hanya kebetulan. Paginya, ia memutuskan mendatangi rumah ustadz yang kemarin ditampar. Rumah itu sudah kosong. Kata warga, sejak kejadian penggusuran, sang ustadz menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun, seorang ibu tua di dekat situ memberi satu kalimat pendek. Kalau manusia dihina, mungkin masih bisa sabar. Tapi kalau tempat ibadah dihancurkan dan diinjak, balasannya bukan dari manusia. Baskara mulai goyah. Ia mencoba menyelidiki latar belakang tanah tempat mushola berdiri. Ia pergi ke kantor kelurahan, mencari data lama. Yang ia temukan membuat darahnya berdesir dingin. Mushola itu dulunya berdiri di atas lahan wakaf. Diberikan oleh seorang kiai sepuh puluhan tahun silam dengan syarat, selama masih ada yang salat di sana, jangan diganggu, atau tempat itu akan menjadi sumber murka. Namun dokumen itu tak pernah masuk sistem pemerintah kota. Semuanya disimpan secara manual dan terabaikan. Baskara sadar, penggusuran yang ia pimpin kemarin bukan hanya melanggar hukum dunia, tapi juga mengguncang hukum yang tak kasat mata. Hari itu, langit di atas kota terlihat mendung, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan datang. Komandan Baskara memutuskan untuk melakukan kunjungan terakhir ke lokasi penggusuran. Ia merasa ada yang sangat tidak beres, seperti ada yang terus membuntutinya sejak malam itu. Setelah memeriksa beberapa tempat, ia tiba di lokasi bekas mushola. Namun, apa yang ia temukan benar-benar mengerikan. Puing-puing mushola yang hancur kini tampak menyatu kembali, seolah dipulihkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dan di tengahnya ada sesosok tubuh yang tampak seperti seseorang tengah duduk bersimpuh di atas tanah. Komandan Baskara merasa matanya mulai kabur, tubuhnya gemetar, namun ia tetap mendekat. Tiba-tiba, suara adzan terdengar lagi, lebih keras, menggema, seakan datang dari dalam tanah itu sendiri. Baskara berusaha menahan rasa takut yang semakin membesar. Ketika ia semakin mendekat, ia melihat anak kecil yang muncul lagi di hadapannya. Anak itu kini tidak sendiri. Sosok ustadz yang ia tampar muncul dengan wajah penuh luka, berdiri tegak, menatapnya dengan penuh penyesalan. Matanya merah, seolah menangis darah. "Kenapa kalian menghancurkan tempat ini? Kenapa kalian membuat kami terhina?" Suara ustadz itu bergema, tetapi tidak seperti suara manusia. Baskara
tak bisa bergerak. Di sekitar kaki Ustadz, tanah mulai berguncang, seolah ada sesuatu yang menggerakkan bumi itu dari dalam. Dari dalam puing-puing mushola, muncul tangan-tangan kotor yang merayap, seolah mencoba menariknya ke dalam tanah. Di depan Baskara, anak kecil itu kini berbicara dengan suara yang dalam, bukan suaranya yang biasanya. Ini adalah hukumanmu, komandan, yang telah mengabaikan kami, yang telah menginjakkan kaki di atas tanah yang suci. Sekarang balasannya datang. Kekuatan yang tak kasat mata itu menguatkan cengkeramannya di tubuh Baskara. Ia merasakan seakan seluruh hidupnya dihancurkan dalam sekejap. Jantungnya berdebar keras, tubuhnya lemas, dan pikirannya mulai hilang. Sebelum ia benar-benar jatuh, anak kecil itu menghilang. Ustadz yang ada di hadapannya juga hilang begitu saja, meninggalkan jejak kegelapan di tanah. Suasana mendadak hening. Namun, seiring dengan itu, Baskara mendengar suara langkah kaki, berat berjalan menuju dirinya dari belakang. Tiba-tiba, ia merasa ditarik ke dalam kegelapan, diseret menuju tanah, menuju kutukan yang sudah ditulis sejak lama. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi penuh dengan ketegangan bagi Komandan Baskara. Ia terbangun setiap malam dengan perasaan tercekik, tubuhnya sering berkeringat dingin. Warga mulai menjauhinya, takut mendekat, dan ia pun merasakan kutukan itu semakin menghantuinya, tak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Di kantor, rekan-rekannya mulai melihat perubahan besar dalam dirinya. Baskara yang dulunya tegas dan berwibawa, kini terlihat lelah, pucat, dan murung. Semua orang bertanya-tanya, tetapi ia tidak berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, satu hal yang tak bisa disembunyikan, sejak malam itu, dia merasa seolah seluruh dunia menentangnya. Suatu malam, saat ia berjalan sendirian di luar, langkah-langkah berat kembali terdengar di belakangnya. Rasanya seolah ada yang mengikuti, tak bisa lepas. Ia berhenti dan menoleh. Di ujung jalan yang gelap, ia melihat anak kecil itu lagi, berdiri tanpa bergerak, hanya menatapnya dengan tajam. Namun kali ini, Baskara tidak takut. Ia menatap balik dengan penuh tekad, seperti ada sesuatu yang kuat yang menyala di dalam dirinya. "Apa yang kau inginkan dari aku?" tanyanya dengan suara parau. Anak kecil itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebuah bangunan yang telah dihancurkan, menuju tempat di mana mushola itu dulu berdiri. "Kami tak bisa dihentikan. Kami sudah menjadi bagian dari tempat ini. Jika kalian ingin hidup, tinggalkan tempat itu dan biarkan kami beribadah dalam damai." Baskara, yang mulai sadar akan kesalahannya, perlahan mendekat. Matanya tidak lagi takut, tetapi penuh penyesalan. Ia tahu bahwa selama ini ia telah terlalu percaya diri, menganggap segalanya bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Dengan suara yang lebih tenang, ia berkata, Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan memberitahu pemerintah. Mushola itu harus dibangun kembali." Namun, anak kecil itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, tatapannya kosong. Baskara kemudian kembali ke rumahnya, disertai perasaan berat dan penuh pertanyaan. Namun, keesokan harinya, sebuah pengumuman mengejutkan keluar dari pemerintah daerah. Penggusuran yang dilakukan di mushola dan rumah warga lainnya akan dibatalkan dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah seharusnya menjadi bagian dari wakaf yang tidak boleh digusur. Keputusan itu membawa angin segar bagi warga, tapi tidak bagi Baskara. Ia tahu bahwa kutukan yang datang bukan hanya karena hukum, tetapi juga karena pelanggaran yang lebih mendalam, yang terkait dengan rasa adil dan kesucian tempat ibadah. Sejak saat itu, ia tidak lagi dipandang sebagai seorang pemimpin yang dihormati. Warga dan rekannya mulai menjauh. Baskara akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, merasa bahwa ia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan penuh integritas lagi. Dan malam itu, ketika ia menatap langit, terdengar kembali suara adzan lebih keras dari sebelumnya, seolah mengingatkan bahwa di dunia ini ada yang lebih besar dari hukum manusia. Setelah pengunduran dirinya, Komandan Baskara memilih untuk mengasingkan diri.
Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, merenung tentang apa yang telah terjadi, tentang keputusan-keputusan yang salah yang ia buat selama ini. Ketika ia berjalan di sekitar kota, ia tak lagi melihat segalanya seperti dulu. Ia melihat setiap sudut sebagai tempat penuh dosa yang tak bisa ia perbaiki. Suatu sore, Baskara memutuskan untuk kembali ke tempat yang telah ia hancurkan, tempat di mana mushola berdiri, tempat di mana ia merusak kehidupan banyak orang. Ia melihat tanah kosong, tempat yang dulu penuh dengan kehidupan, kini sunyi dan terabaikan. Saat ia berdiri di sana, adzan. Suara itu, seperti selalu, mengingatkannya akan satu hal penting dalam hidupnya. Keadilan tidak hanya diukur dari hukum, tetapi dari hati nurani. Di hadapannya, warga-warga yang dulu tinggal di sana kini berkumpul, walaupun hanya sebagian kecil yang tersisa. Mereka telah memulai membangun kembali tempat itu, walaupun dengan keterbatasan yang ada. Baskara mendekati mereka perlahan-lahan. Beberapa warga mengenalinya, namun tak seorang pun yang berbicara. Mereka semua hanya berdiri, menatapnya dengan tatapan kosong, yang seolah berkata, "Apakah ini cukup?" Tiba-tiba, seorang pria tua mendekatinya. Warga itu adalah salah satu orang yang selamat dari perusakan rumahnya. Ia menatap Baskara dalam-dalam. "Kami telah kehilangan banyak komandan, tapi kami masih punya harapan. Kami tidak butuh pengakuan, kami hanya butuh kesempatan." Baskara menunduk, merasa terjatuh dalam kesalahannya. Ia tak bisa mengembalikan waktu, tak bisa membalikan keputusan yang telah ia buat. Tetapi ia tahu, ada satu hal yang masih bisa ia lakukan, menghadapi kesalahannya dengan kepala tegak. "Aku ingin membantu membangun kembali semuanya. Apa yang bisa aku lakukan?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kembalikan apa yang sudah hancur, Komandan. Dan percayalah, bukan dengan kekuatan yang lebih besar, tetapi dengan ketulusan hati kita bisa memperbaikinya." Baskara kemudian bergabung dengan mereka, meskipun ia tak bisa menghapuskan rasa penyesalan dalam dirinya. Namun, perlahan-lahan, ia belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dari keputusan yang benar-benar sempurna. Terkadang, keadilan itu datang melalui pengakuan dan usaha untuk memperbaiki kesalahan. Seiring berjalannya waktu, tempat itu mulai berdiri kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Mushola yang dulu dibongkar, kini dibangun kembali oleh tangan-tangan yang ikhlas. Dan meski tidak semua bisa kembali seperti semula, ada satu hal yang jelas, kesalahan bisa dipahami, dan dengan itu datanglah penebusan. Dan setiap malam, suara adzan yang pernah menghantui Baskara kini menjadi pengingat yang lebih dalam bahwa ada yang lebih besar dari manusia, dan setiap tindakan membawa dampaknya.